Halo semua, nama saya Natalia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya tentang melayani. Dulu waktu saya masih berumur 5 tahun, saya sudah dibawa oleh papi mami saya ke gereja yang dekat rumah karena papi mami saya beda gereja. Di sana saya dititipkan ke sekolah minggu dari umur 5 tahun, saya bisa ikut operet, nari, drama, dan termasuk choir yang saya ikut dari sejak saya sekolah minggu. Dan kemudian pada tahun 1995 saya kan pindah ke Bandung. Kemudian di gereja tempat saya datang itu saya juga ikut choir gitu, meskipun saya ikut pelayanan yang lain seperti dekor dan guru sekolah minggu. Kemudian tahun 2003 saya mulai kenal dengan suami saya dan saya mulai dibawa untuk ikut ibadah di IFGFBC waktu itu namanya, dan ada di BTC waktu itu. Waktu saya pertama datang ke IFGF, saya mulai mencari-cari gitu, pelayanan apa yang bisa saya ikuti gitu. Karena biasanya meskipun saya pindah gereja, saya tetap mencoba untuk tidak menjadi simpatisan jemaat biasa, tapi saya mengambil bagian dalam pelayanan bidang apapun gitu. Kemudian saya ngelihat di FGF waktu itu belum ada choir gitu. Jadi saya bingung, aduh saya mesti pelayanan apa ya, karena biasanya meskipun saya pelayanan yang lain saya tetap ikut choir gitu. Di sana bagian dekor nggak ada, bikin majalah nggak ada, guru sekolah minggu juga waktu itu nggak ada juga, karena waktu itu masih ada penitipan anak aja namanya. Saya mulai pesimis, kayaknya saya belum bisa pelayanan deh gitu. Kemudian tahun 2005 saya menikah, dan benar gitu setelah menikah, saya sampai mungkin sekitar 7-8 tahun saya nggak bisa pelayanan jadi jemaat biasa aja gitu, karena saya belum menemukan pelayanan apa yang saya bisa ikuti. Padahal suami saya cukup lumayan aktif sih di bagian musik waktu itu. Apa yang menarik di choir? Menurut saya yang pertama ada penundukan diri di situ, seperti kita tunduk pada Bapa kita, Sang Kreator kita. Di dalam choir kita harus tunduk kepada yang namanya konduktor yang berdiri satu orang di depan kita. Misalnya tangannya bilang mulai, ya kita semua harus mangap bareng. Misalnya tangannya bilang berhenti, ya kita harus berhenti bareng. Gak bisa seenak kita. Pemain musik pun juga begitu. Gak bisa seenaknya dia improvisasi, ditambah-tambahin, dipanjang-panjangin. Kita harus balik lagi ke partitur. Di situ ada yang namanya penundukan diri. Yang ketiga, di dalam choir terjalin suatu kekeluargaan. Kita seperti keluarga di situ. Kalau misalnya kita ada yang susah, kita bisa mendampingi bersama-sama. Yang ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang sakit, kita bisa bersama-sama mengelilingi dia untuk mensupport dia. Kalau ada yang senang, kita semua bisa sama-sama ngerasain senang dan merayakan bersama. Bersyukur sekarang choir sudah masuk pada tahun yang keempat. Dulu kita pernah ngalamin sih masa-masa yang kadang bikin kita down, bikin kita kecewa gitu, karena kadang susah banget buat nambahin orang secara kuantitas gitu. Kita kadang latihan tuh cuma 5 orang, 7 orang, gimana mau bikin choir coba. Itu kan kita pikir bikin vokal grup aja gitu ya, karena kita milih lagu juga terbatas, mau nyanyi pecah suara juga susah kalau cuma sedikit orang. Kemudian pada saat masa-masa kita tuh udah mikir, aduh down, pengen bubar aja gitu ya, atau vakum dulu gitu, karena kadang pikir, apa jemaat nggak bosan ya lihat kita orang-orangnya cuman itu aja gitu. Tapi pada saat masa-masa kita lagi down gitu, kita disupport oleh beberapa orang, seperti misalnya Pastor Lano sebagai leader musik kita. Dia suka cerita kalau tadi pada gereja-gereja lain pada nanyain loh, kalau kalian itu bentuk choir gimana sih caranya, terus lagunya tadi apa sih. Kemudian kita dengar juga kalau ada beberapa gereja, bahkan IJF lain yang pengen juga bikin choir seperti kita di sini. Kemudian kayak Pastor Sam gitu, kalau misalnya kita habis nyanyi gitu ya, dia bisa mau gitu, beliau tuh datengin satu-satu bilang, choir thank you ya, choir thank you ya. Bahkan mungkin itu hal-hal sepele, tapi mereka ini yang bilang datang, terima kasih ya kita diberkati loh, ada jemaat yang bilang kita diberkati loh, teman-teman yang bilang makasih ya choirnya. Itu yang bikin kita seperti vitamin, ada penyemangat lagi buat kita, oke lah kita mesti latihan lagi deh, kita jangan bubar deh, kita mesti mau nyoba lagi, jangan patah semangat gitu. Karena kita harus menghargai gitu, pihak gereja kan sudah kasih kepercayaan ke kita, mereka sudah mau bayar harga untuk nyariin kita pelatih yang baik, pelatih yang bagus, yaitu Kak Deni Saba yang sudah punya grup choir Glorify yang sudah sangat terkenal. Banyak yang mau belajar sama Kak Deni, banyak choir yang pengen dipimpin sama Kak Deni. Tapi beliau sudah menyediakan waktu untuk IGF Bandung untuk melatih kita. Kayaknya kok sayang banget kita kita membuang kesempatan itu gitu. Tuhan udah kasih suara, Tuhan udah kasih pelatih yang baik, udah dikasih IGF, jarang ada yang choir. Di sini sudah ada choir, kita kok mau gampang pundungan, patah semangat. Akhirnya kita pikir itu tuh yang jadi penyemangat kita. Ayolah kita latihan lagi, jangan dibubarin gitu.
Di dalam choir saya yakin sekali akan ada bibit-bibit baru yang muncul, generasi-generasi penerus yang muncul ke depannya lagi, karena itu sudah terbukti. Dan saya ingin mengajak semua untuk ikut bergabung dalam latihan choir, ikut choir, karena di sini kita hanya diperlukan bukan kemampuan, tapi yang penting mau melayani, mau setia, dan mau belajar, itu aja. Saya diberkati dengan satu ayat di dalam Lukas 19 ayat 40, di situ tertulis, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak. Waktu itu pada saat Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, banyak orang-orang dan murid-murid Tuhan Yesus kan berteriak dengan nyaring, menyanyi, memuji Tuhan. Kemudian ada orang-orang Farisi yang gak suka dan menyuruh Tuhan untuk suruh diam gitu orang-orang itu. Dan Tuhan bilang, kalau manusia-manusia ini diam, aku bisa bikin batu-batu itu berteriak. Jadi kita yang sudah dikasih suara kesempatan oleh Tuhan, kita mau pakai buat melayani Tuhan dalam memuji Tuhan. Kalau misalnya kita yang sebagai manusia aja nggak mau memuji Tuhan, Tuhan sanggup kok bikin batu berteriak untuk memuji Tuhan, untuk memuji Dia, itu karena nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Iblis tuh cuma takut sama 3 hal: firman Tuhan, kesaksian, dan puji-pujian. Demikian sharing saya Natalia dari iCare Protos Agape. Happy Sunday, Tuhan memberkati.